Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya ya, dalam satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Ada beberapa video ya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Antam ya, atau Aneka Tambang Tbk. Ini adalah grafik mingguannya untuk Antam. Jadi untuk Antam ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kalau mau buy paling cepat ya kalau dia berhasil naik ke atas 1705 atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020. Nah, kemudian sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar katanya 2020 ke atas boleh buy. Ternyata kok gagal Pak Sunar, ditutup di bawahnya 2020. Sebenarnya sih penutupan minggu lalu di bawah 2020 sebenarnya masih cukup bagus ya. Karena mengingat dia sebelumnya naiknya lumayan tinggi ya dari bawah ya, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya di sini kalau misalnya Anda sudah buy, ngikuti saya 2020 ke atas boleh buy, ternyata gagal, ya pasang aja trailing stopnya ya. Kalau kita pasang, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Nah, pasang di mana? Ya kita bisa pakai acuan di sini. Kalau kita perhatikan bisa pakai acuan sekitar 1905 paling dekat ya. Maksimum ya di 1705. Jadi kalau dia turun di bawah 1905 lebih baik jual dulu sebagian, atau kalau mau ya mungkin tengah-tengahnya ya, antara sekitar 1800-an. Kalau dia turun lagi ya kita jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi yang menarik di sini kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 2020, kita beli buyback ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah jual, entah itu kena trading stop atau sudah take profit ya, kalau misalnya banyak di bawah, atau pasang stop loss ya kalau misalnya gagal, ya kita buyback kalau dia berhasil naik ke atas 2020. Di sini hanya di 2070. Kalau naik lagi ke atas 2070 kita boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya dia akan menguji level 2240 dan 2350. Jadi garis-garis ini ada yang sebelumnya tanya saya, Pak Sunar, garis-garisnya itu dari mana sih gitu. Kayak seperti ini ya, 2240 ini saya ambil dari kurang lebih area dari ini kan ada swing low ya, area sebelumnya ya. Ini ada swing low juga kurang lebih di sini ya. Jadi ini area resisten berikutnya setelah 2020. Nah, 2020 ini diambil dari mana? Katanya kalau belum berhasil naik ke atas 2020 kok masih resiko, karena sebelumnya di sini ya kalau kita perhatikan ya, ini area 2020 garisnya ya. Nah, ketika dia breakout, sebentar saya mundur. Nah, kalau kita perhatikan jauh banget ya, ini jauh banget ke belakang sebenarnya ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 2020, memang kecenderungannya dia akan cenderung turun ya. Kalau kita lihat di sini sejak dari bawah ya, dia breakout naik tinggi, dia bertahan di atasnya 2020, dia masih cukup aman. Tapi kalau begitu dia turun di bawah 2020, sebelumnya terjadi di sini dia akan koreksi ya, sekitar 1700-an ya. Ini sudah saya sebutkan ya. Jadi tunggu aja naik ke atas 2020 lebih baik. Nah, ada yang nyindir juga di grup saya ya, katanya ada yang tanya, oh kok koreksi Antam ya? Iya, karena Bandar sudah tahu retail beli ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih saya sih nggak bahas mengenai bandarmologi, nggak, saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Memang kalau masih dibayar 2020 masih resiko, kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh buyback ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian kalau kita perhatikan daily chartnya di sini, kalau dia berhasil naik ke atas 2020 buy, naik ke atas 2100 tambah lagi atau average up ya. Berikutnya 2170 ke atas tambah lagi ya. Jadi kita banyak bertahap aja. Kalau misalnya turun lagi kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi usahakan jangan average down. Kalau misalnya mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 1840 lah ya, maksimumnya di sana. Jadi kalau koreksi di bawah 1840, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Naik ke atas 1900 kita tambah lagi atau average up. Ya strateginya seperti itu, atau buy high sell higher. Jadi di sini garis-garisnya sudah diberikan, tinggal ikutin aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco ini memang kalau kita perhatikan 2 minggu yang lalu ya, dia reboundnya lumayan. Apakah masih bisa bagus? Pak Sunar masih naik lagi selama di atas 5.900 ya. Maksimum di atasnya 5.500-an kurang lebih ya. 55-50 lah ya. Itu dia masih cukup bagus. Harapannya masih ada peluang untuk breakout ke atas 6625 dengan target price-nya di 7.100 dan 8.000. Itu untuk Inco ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Atau kalau masih takut ya tunggu aja di area 5.550 atau 5175. Jadi kalau koreksi, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Tapi menurut saya sih sejauh ini masih cukup aman lah ya untuk Inco ya. Ini weekly chartnya, kemudian ini daily chartnya ya. Jadi kalau kita perhatikan target price terdekatnya sudah saya gambarkan di 6.500.
Yang ikutin saya yang terakhir area buy and request sudah saya sebutkan di 5.550 sampai 5.650 ya. Sebelumnya lagi di bawah juga ada ya di sini ya, sudah saya kotakin ya. 4840 sampai dengan 4940. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi ini koreksi terakhir dari Jumat masih cukup wajar. Tunggu aja di 5.900 atau 5.550 sampai 5.650 lah ya. Kalau misalnya takut buy sekarang ya, tunggu di area buy on weakness di sana. Ini saya gambarkan ya. Target price-nya masih tetap di 6.500 dekatnya. Target price itu bukan berarti jual enggak ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6.500 dia cukup bagus ya. Kalau mau tambah lagi atau average up boleh banget ya. Target berikutnya di 7.100. Kurang lebih seperti itu untuk TINS ya. Cukup ya. Maaf untuk maksud saya untuk Inco ya. Berikutnya untuk TINS. Jadi kalau kita perhatikan TINS ini sebenarnya masih cenderung downtrend ya. Tapi di sini kalau kita lihat selama dia masih bertahan di atas 1385, sebelumnya kan dia testing area ini ya, supaya ya dia masih cukup bagus ya, cukup menarik. Nah, ini kan posisinya antara 1385 supportnya dan resistennya 1530. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1530, kita boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya dia akan menguji 1615 ya. Kalau dia breakout lagi, tambah lagi boleh nggak, pasti boleh ya. Maka target berikutnya sekitar 1770. Jadi untuk TINS ini memang kecenderungan masih cenderung downtrend walaupun 2 minggu terakhir dia sudah rebound ya. Buy-nya bertahap aja, tunggu area 1385 juga boleh ya. Kalau misalnya dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy, atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Kalau buy sekarang memang masih tanggung ya di tengah-tengahnya. Jadi kalau yang nggak mau terjebak di area sideways-nya ya, tunggu sekalian breakout ke atas 1530 atau tunggu di area buy on weakness-nya di 1385. Ini grafik mingguannya atau weekly chart-nya. Jadi sedikit berbeda. Kalau dari daily chart-nya gambar garis-garisnya lebih banyak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia naik ke atas 1495, dia gagal, dia koreksi lagi ya. Sebenarnya kalau yang mau buy, kalau kita perhatikan ya, ini masih cenderung downtrend ya. Dan sebelumnya di sini area sebelumnya kalau kita gambarkan ini sekitar 1495 di sini ya. Resisten sebelumnya ya. Jadi dia breakout gagal lagi. Kalau yang mau buy yang belum punya, saran saya sih sekalian tunggu buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1520 kita buy. Target price berikutnya di 1660 dan 1765. Kalau dia naik lagi mau tambah lagi silakan ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan average up ya, atau tambah lagi ya kalau dia berhasil naik ke atas. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kalau misalnya mau tunggu buy weakness lagi ya tunggu aja di 1400 lah. Tapi menurut saya sih buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini kecenderungan masih sideways di bawah ya, arahnya masih kecenderungan downtrendnya seperti itu ya. Dalam jangka menengahnya memang jangka pendeknya ini sudah mulai rebound, mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ya. Intinya ya stop loss maksimumnya di 1400 yang sudah punya ya. Selama dia berada di atas 1400 menurut saya sih di sini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1600. Buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk TINS. Oke, berikutnya untuk MTKA. Dari weekly chart-nya kalau untuk MTKA ini masih cukup menarik ya. Ini kalau sudah saya bahas sebelumnya, ini ada formasi pipe bottom ya. Kalau Anda pernah baca bukunya Thomas Bulkowski, jadi Static in Chart Patterns, ini formasi top pipe bottom ya. Pipe bottom ini lumayan menarik di weekly chart ya. Jadi kalau dia berhasil breakout, yang mana dia sudah berhasil naik ke atas 4000 ya, ini cukup menarik. Jadi yang mau buy silakan. Selama di atas 4000 masih cukup menarik. Stop loss-nya di 3730. Jadi kalau dia naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up. Strateginya seperti itu. Target price-nya di 4.500 dan 5.000. Itu untuk MDKA. Kemudian untuk dari daily chart-nya di sini ya, kalau kita perhatikan resistennya di 4140. Kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya di 4.400 dan 4.500. Itu untuk MDKA. Jadi memang cenderung melandai. Sideways di bawah. Ada yang tanya saya, Pak Sunar, ini ada formasi head and shoulder nggak ya? Memang formasinya mirip ya, head and shoulder ya, tapi dia di sini kalau kita perhatikan buy-nya, kita tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas neckline-nya, yang mana memang sempat naik tapi dia ditutup pas kurang lebih di area neckline-nya ya. Jadi masih menguji. Yang belum punya tunggu sekalian aja breakout ke atas yang 4190 kita buy. Kemudian setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang sudah punya pasang aja, tetap stop loss-nya saya pakai acuan 3770 ya. Ini area buy on weakness yang paling cepat yang saya sarankan ya. Saya gambarkan
pakai garis titik-titik yang tebal ini ya, masih tetap sama sebelumnya 3770. Jadi stop loss maksimumnya di 3770. Selama di atas itu masih ada harapan untuk breakout lagi naik ke atas ya. Itu untuk MDKA. Memang cenderung melandai sideways di bawah ya. Masih testing ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Berikutnya untuk Akra. Akra, nah ini sudah berhasil breakout ya. Jadi yang ngikutin saya sudah saya gambarkan target price berikutnya, resistennya di 1300. Berikutnya setiap lipatan 100 rupiah aja ya. Jadi setelah naik ke atas 1300, kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan. Tapi di sini ada kemungkinan koreksi nggak Pak Sunar? Karena sebelumnya dia naik tinggi, dia koreksi ya. Ya kalau kita perhatikan di sini dari weekly chartnya ada kemungkinan koreksi. Jadi jangan kaget. Pasang aja trade stopnya di 1200 atau 1175 ya. Yang misalnya takut Pak Sunar, saya tunggu aja buy weakness, tunggu aja di 1035 atau 940. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Tetap sama ya. Jadi yang barusan ngikutin jangan salah paham ya, bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak. Ketika koreksi pun ini area buy weakness sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau berhasil breakout naik ke atas, kita boleh buy. Jadi ini tetap sama aja. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area, karena dia sudah berhasil breakout, saya kasih area buy weakness di bawahnya sekitar 1115 ya. Saya ngikutin kurang lebih area swing high di sini ya. Kenapa 1115? Kalau mundur ke belakang ya, ini saya pakai acuan swing high sebelumnya di sini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja, naik ke atas 1300 tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 1400. Memang nanggung ya. Dia di area tengah-tengahnya di antara 1200 dan 1300. Sekalian tunggu buy weakness ya. Paling dekat ya kalau 1115 nggak dikasih ya sekitar 1175 ya. Kalau misalnya dia koreksi berhasil rebound lagi, kita barusan buy. Ini untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kalau grafik daily-nya memang garis-garisnya lebih banyak di sini ya. Tetap sama trade stopnya atau stop lossnya di 1200, maksimum di 1100. Buy on weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya di 1100 di sini ya. Jadi yang ikutin saya harusnya kalau sudah breakout lagi boleh buy. Memang ya kalau kita bicara mengenai trading ya, kadang breakout wah gagal Pak Sunar, saya jual di sini gagal lagi. Loh ternyata breakout tembus lagi ke atas malah, gimana ini Pak Sunar? Ya makanya itu saya sudah sebut sebelumnya ya. Kalau kita bicara mengenai trading, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal 1-2 kali atau sampai 5 kali ya, belum tentu kalau dia rebound naik lagi kita gagal lagi, belum tentu ya, seperti itu ya. Ya market gak bisa diatur dengan analisa garis-garis kita ya, seperti itu, atau garis-garisnya Pak Sunar. Yang penting di sini adalah kita tetap sabar, fokus, disiplin. Disiplin itu bukan disiplin hanya cut loss ya. Kalau kita disiplin cut loss doang ya, nanti ujung-ujungnya kita cut loss terus ya. Tapi harus juga disiplin buyback. Kalau misalnya dia ternyata setelah cut loss ternyata rebound lagi balik ke atas ya, kita boleh buyback ya. Kurang lebih seperti itu, masih cukup menarik untuk Akra. Lebih baik tunggu buy weakness saja deh. Kalau misalnya takut ya tetap sama. Ini saya gambarkan lagi 1100 atau paling cepat ya di 1200 ya. Maksimum di 940. Tapi kalau turun lagi di bawah 940 jangan buy weakness ya. Resikonya dalam ya. Untuk Akra kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Jadi untuk Pegas ini masih cukup menarik ya. 1545 ke atas boleh buy, naik ke atas 180 boleh tambah lagi average up. Dia masih menguji 1880. Nah, ini kan resisten 1880 lumayan kuat ya. Apakah dia akan berhasil breakout Pak Sunar dalam 1-2 bulan ke depan? Menurut saya sih ini peluangnya masih cukup menarik ya, bagus ya. Selama dia bertahan di atas 1545, target price 2150 menurut saya sih masih bisa ya. Ini dapat dari mana Pak Sunar? Dari formasi rounding bottom ya. Atau kalau kita perhatikan di sini bisa aja di berikutnya kan dia membentuk double bottom di sini ya, di weekly-nya dia berhasil breakout ya. Nah, kalau kita ambil dari bottom yang di sini ketinggiannya ya, kedalamannya, kemudian kita keluarkan ke atas, itu masih memungkinkan ke 2150 ya. Jadi 2150 itu kurang lebih areanya sekitar area di sini ya. Ini saya ambil dari swing high di sini ya. Jadi ini areanya, kenapa nggak di sini Pak Sunar ya? Saya ambil yang terdekatnya aja yang agak rendah sedikit ya, di 2150. Kemudian berikutnya di 2460. Jadi kalau breakout lagi ke atas 1880 mau tambah lagi atau average up silakan. Memang fluktuasinya untuk Pegas ini lumayan tinggi ya. Kadang-kadang dia bentuk ekor panjang ke atas seperti ini ya. Ini juga ekor panjang ke atas, besoknya langsung koreksi Pak Sunar, gimana ini? Ya stop lossnya memang agak jauh ya. Intinya ini area garis-garisnya sudah saya berikan ya. 1640 kalau koreksi berhasil rebound lagi barusan kita buy. Nah, kalau yang sudah kena trailing stop atau take profit ya, kita boleh buy high sell higher kalau dia berhasil breakout ke atas 1745. Target price-nya masih tetap sama 1880, kemungkinan bisa tercapai ya, seperti itu ya. Nah, itu tadi weekly chart-nya, daily chart-nya di sini ya, garis-garisnya tetap sama. Jadi naik ke atas 1640
1640 sebelumnya saya sudah sebutkan ya, boleh buy, naik ke atas 1700 tambah lagi. Ternyata kok gagal Pak Sunar ya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Sebenarnya masih di atas 1640 masih cukup menarik lah ya, seperti itu ya. Mau buy weakness boleh, atau di area bawahnya 1545. Misalnya kalau nggak dikasih Pak Sunar buy weakness ya, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atasnya 1745 kita buy, bertahap aja naik ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya. Nah, sebelumnya ada yang tanya saya, bertahap itu berapa persen Pak Sunar? Jadi misalnya ya, Anda porsinya untuk Pegas itu 10 juta misalnya ya, Anda buy dulu 25%. Jadi kalau dia berhasil breakout, naik ke atas swing high yang di sini ya, itu di 1745 boleh buy. Kemudian breakout lagi ke atas 1800 boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia naik lagi ke atas step lipatan 50 rupiah ya, 1850 ke atas, kemudian 1900 kita boleh buy up ya. Ya, kali ini menurut saya sih kalau selama dia masih bertahan di atasnya 1545, dia masih ada peluang besar ke 2000, masih cukup bagus ya. Itu untuk Pegas ya. Kurang lebih cukup. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya perlu ingatkan juga ya, sekali lagi ya, mungkin bagi yang baru mengenal channel Saham Profit ya, Telegram grup saya di nama grupnya Saham Profit ya, jangan salah ketik ya, Saham kemudian Profit, PROFIT. Karena terus terang aja banyak oknum-oknum penipu ya yang menggunakan nama saya maupun menggunakan nama grup saya, PP-nya di copy paste persis ya, seperti itu ya, menggunakan menipu untuk investasi bodong. Jadi dia nawarin investasi sebesar 1 juta dalam waktu seminggu, atau kadang-kadang cuma 3 hari 5 hari bisa balik sekitar 50% atau 25% gitu ya, luar biasa gitu ya. Bank aja kalah. Kalau bank kan kita taruh deposito kan, setahu saya kan rate-nya sekitar 4% sampai dengan 7% ya, seperti itu ya. Itu dia bisa menawarkan dalam waktu dekat bisa sekitar 25% sampai 50% ya. Jadi hati-hati, itu pasti penipuan ya, seperti itu ya. Pasti ya 100% penipuan. Nggak ada cari uang segitu mudahnya, nggak ada ya, seperti itu ya. Kalau bisa mudah banget ya, tanpa resiko 25% dijanjikan pasti. Semua orang nggak perlu kerja, pinjam aja uang di bank, bank pun nggak perlu buka, titipkan aja. Kalau memang orang itu benar-benar sakti ya, banknya tinggal ikutin aja ya, seperti itu ya. Ya nggak usah buka. Kalau semuanya pada titip dana penipuan semua berhasil juga ya, ya nggak ada orang kerja. Kalau nggak ada orang yang jadi buruh ya, ekonomi nggak jalan ya. Cara mudahnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu ingin untung singkat ya. Kebanyakan yang share kena tipu itu karena yang terdesak keuangan ya, seperti itu ya. Ya dia coba-coba lah, siapa tahu bener ya, lumayan 25% atau 50% dalam waktu 5 hari atau kadang-kadang 3 hari ya, dijanjikan seperti itu. Itu pasti penipuan, nggak ada izin ya. Jadi Pak Sunar itu nggak terima titip dana, nggak seperti itu ya. Jadi kalau ada yang message pakai nama Sunar Susanto, itu pasti bukan saya, karena saya biasanya nggak pernah saya message ke member ya. Ngapain? Kalau saya ada pengumuman, ada event atau penawaran seperti gathering atau seminar, saya umumkan aja di grup saya Saham Profit. Ngapain saya send message ke member satu persatu ya? Kayak saya ini nggak ada kerjaan aja ya, padahal saya kan kerjanya banyak. Yang message ke saya itu setiap hari banyak ya, seperti itu ya. Kalau dihitung-hitung satu hari itu jam kerja ya biasanya, weekend juga kadang-kadang ramai juga. Di total itu bisa 100 chat masuk ya, entah itu dari WA maupun dari Telegram, yang banyak banget ya, seperti itu ya. Jadi saya juga sibuk juga jawabin orang-orang yang tanya ya. Jadi nggak mungkin saya keluar kerjaan nawar-nawarin investasi ya, gua itu ilegal ya. Saya nggak pernah menawarkan sesuatu yang ilegal. Ini wajah saya yang asli ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya tampilkan karena ada yang penasaran, Pak Sunar wajahnya seperti apa sih, kok dengar suaranya doang. Saya tampilkan aja, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek playlistnya ya, untuk yang saham-saham yang lainnya ada beberapa video. Yang barusan kenal jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu ya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.